Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwan dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk melakukan kajian pada pekan ini insyaallah taala yang akan membahas tentang permasalahan fikih. Masuk di bab tayammum. Tayammum ini adalah satu cara bersuci yang diajarkan oleh Islam jika bersuci yang asli, yang asal itu tidak bisa dilakukan. Ini adalah satu solusi yang diberikan oleh agama kita bagi yang tidak bisa berwudu atau bagi mereka yang berhalangan untuk mandi, ya, ketika dia ingin mandi besar, menghilangkan hadas besarnya, maka bisa dengan tayamum. Demikian juga ketika hadas kecil, berhalang untuk menggunakan air, ya, karena tidak ada air atau karena dia memang tidak bisa menggunakan air pada satu waktu, maka diajarkan tayammum. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang memberikan kemudahan bagi pemeluknya, bagi umat muslim. Jadi agama Islam tidaklah mengajarkan kesulitan, kesukaran. Islam adalah agama yang tidak sulit, menghendaki umatnya untuk mudah melakukannya. Nah, karena itu Nabi SAW diutus adalah untuk rahmat sekalian alam. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat untuk sekalian alam. Contoh-contohnya banyak sekali untuk kemudahan, bentuk kemudahan Islam untuk kita semua. Seperti menuntut ilmu syar'i, belajar Quran, belajar sunnah, ya, harus mengikuti pemahaman salaful ummah. Kita dapat belajar setiap hari, ya, sepekan sekali seperti sekarang ini, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela waktu sibuk kita mengajar, dan ini merupakan kewajiban juga oleh BPN, ini juga kemudahan sebenarnya. Ini kemudahan. Di antara bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa belajar setiap saat, minimal seminggu sekali. Ya. Kemudian mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepadanya.
adalah mudah. Ya. Kemudian sholat itu wajib ya 5 kali sehari ya 5 waktu. Bagi mereka yang berhalangan untuk atau kesulitan untuk sholat ketika safar, dimudahkan lagi dengan adanya jamak qashar, dimudahkan. Kemudian bagi mereka yang sholat kesulitan untuk berdiri, boleh baginya untuk duduk atau berbaring. Demikianlah Islam ya, banyak sekali mengajarkan kemudahan. Karena Allah menginginkan kita untuk mudah, bukan sulit. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah 185. Atau dalam ayat yang lain, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Surat Al-Maidah ayat 6. Atau dalam surat yang lain Allah mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Dia Allah tidak menjadikan kesukaran untukmu di dalam agama. Al-Hajj ayat 78. Inilah kemudahan yang Allah berikan kepada kita, dan tidaklah seseorang itu diberikan taklif, beban syariat, kecuali pasti menurut kesanggupannya. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah 286. Dalam sabdanya juga Nabi mengatakan inna dina yusrun walan yushad dina illa ghalabah. Ya, sesungguhnya agama Islam itu inna dina yusrun, mudah. Tidaklah seorang mempersulit, berlebihan dalam agama kecuali akan terkalahkan, tidak akan bisa melaksanakannya dengan sempurna. Ya, fasaddidu wa qaribu. Oleh karena itu berlakulah lurus. Wa qaribu. Ya. Berlakulah lurus, sederhana, tidak melampaui batas. Wa abshiru, dan bergembiralah karena memperoleh pahala. Wasta'inu bil ghadwati warawahati. Ya. Bergembiralah karena memperoleh pahala serta memohon pertolongan kepada Allah dengan ibadah waktu pagi dan petang dan sebagian malam. Ya. Demikianlah apa yang diajarkan oleh Islam. Kita harus meyakini bahwasanya semua atas dasar kemampuan kita. Ya, maka kaidahnya yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Kita ajarkan Islam, kita berikan pengajaran Islam itu dengan kemudahan. Nabi mengatakan permudah, jangan persulit. Yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira dan jangan membuat orang yang lain lari. Ya. Sebab itu kita belajar Islam dari yang mudah dulu. Ya, tidak mempersulit, insyaallah taala. Ini di antara faedah dan muqaddimah sebelum kita membahas masalah tayamum ya. Karena tayamum ini adalah merupakan solusi kemudahan bagi kita, bagi yang mengalami kesulitan menggunakan air atau mendapatkan air. Oke. Selanjutnya, poin bahasan yang akan dibahas ini ada beberapa di sini. Muqaddimah tadi sudah panjang, muqaddimahnya sama saya tadi. Definisi tayamum, pensyariatan tayamum, syarat-syarat tayamum dan sebab yang membolehkannya, pembatal tayamum, seputar permasalahan tayamum. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan panjang lebar ya. Agama ini adalah agama yang sangat memudahkan untuk kita semua. Jangan khawatir dengan Islam itu sendiri. Jadi Islam adalah rahmat untuk kita semuanya. Bagi orang Islam itu sendiri, bagi orang non-Islam, bagi orang-orang yang ada di sekitar orang-orang Islam itu sendiri.
baik dari hewannya atau tumbuhan-tumbuhannya, semua ya mendapatkan rahmat, kasih sayang dan dampak positif dari Islam itu. Jadi Islam adalah agama yang mudah, agama yang baik, ya, soleh dan muslih, baik dan membuat baik orang atau alam sekitar. Allahu a'lam. Definisi tayamum secara bahasa, tayamum itu adalah al-qasdu itu menyengaja. Sedangkan secara syarak atau istilah syariat artinya apa di sini? Nah, ini saya garis bawahi, antum perhatikan sini ya. Kalau ditanya nanti bisa insya Allah. Ya, secara istilah tayamum adalah mengusap muka dan kedua tangan ya menggunakan debu yang baik, sa'i dan thayyiban. Debu yang baik, yang suci, yang bersih dengan cara tertentu. Caranya tertentu, bukan ya dengan sembarangan. Artinya diatur dalam syariat. Ya, mengusap muka dan tangan juga enggak sampai siku, enggak sampai apa namanya ketiak atau enggak sampai bahu gitu ya. Ya, seperti itu. Nanti akan diajarkan cara-caranya. Jadi hanya pergelangan tangan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian tayamum secara istilah syar'i. Kalau antum ditanya ini jawabnya ya. Mengusap muka dan kedua tangan, hanya itu saja. Sangat mudah, sangat mudah. Syariatan tayamum, pensyariatan ibadah tayamum. Jadi tayamum ini disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis, kemudian ijma para ulama. Adapun dari Al-Qur'an kita bisa lihat dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 43, wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti. Coba bacain Mas Arfi. Jangan saya dong. Ya, silakan. Tayamum berdasarkan Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum madda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum innallaha kana afuwan ghafura. Artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam safar atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran surat An-Nisa ayat 43. An-Nisa 43. Itu panjang An-Nisa 43 ya. Jadi sebagiannya dari wa in kuntum mardo itu ya. Baik, di situ Allah mengatakan wa in kuntum mardo, jika kalian dalam keadaan mardo, sakit atau safar, au ja'ahtu binal ghaid, atau kalian datang dari buang air, binal ghaid ya, dari tempat buang air besar, buang air kecil.
marḍah ala safar jaa ahadun minal ghaid aw lamastumun nisa, atau Anda itu menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan di sini maksudnya disebutkan dalam tafsir Syekh Sa'di mengatakan al-muradu bidzalikal jima', yaitu berhubungan suami istri. Aulamastumun nisa falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapatkan air, apa solusinya? Dalam Al-Quran dikatakan fatayammamu sa'idan thayyibah, maka bertayamumlah dengan debu sa'idan thayyibah, yang baik, yang suci, yang bersih. Famsahu, terus gimana? Famsahu biwujuhikum, diusap wajahnya, wa aydiyakum, kemudian tangan. Cuma dua itu aja ya. Jadi anggota tubuh yang diusap dalam tayamum, ketika tayamum adalah muka, yaitu wajah, dan tangan, pergelangan tangan. Innallaha kana afuwan ghafura, sungguh Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Ya, ini berarti ya, dasarnya, landasannya seseorang itu melakukan ibadah ya tayamum. Kemudian hadis Nabi SAW, silakan dibaca Mas Andri. Ada Mas Andri nggak? Ya, Mas Andri mana? Ya Pak Ustadz. Ya silakan, antum baca nih hadis Nabi. As-sa'idat thayyibah. As-sa'idat at-thayyibah tahurul muslim wa illam yajid al-ma' asyra sinina fa idza wajadal ma' falyumissahu basyaratah. Artinya debu yang bersih adalah alat bersuci seorang muslim meskipun ia tidak memperoleh air selama 10 tahun. Tetapi apabila ia mendapatkan air, maka sentuhkanlah ke kulitnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa nomor 153. Santah, jazakallah khairan. As-sa'id at-tayyib, ini keterangan dari Nabi SAW yang dimaksud sa'idan tayyiba fa ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Dalam surat An-Nisa tadi ayat 43, yang dimaksud as-sa'id at-tayyiba, debu yang suci tadi, adalah tahurul muslim. Ini adalah alat bersuci seorang muslim. Nah, ini salah satu wasilah seorang muslim bisa menghilangkan hadas kecil atau hadas besarnya. Ya, tahurul muslim wa illam yajidil ma', dan dengan syarat apa? Kalau tidak ada air atau tidak mendapatkan air. Asyra sinin, walaupun lama nggak dapat air misalnya. Selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma', kalau sudah dapat air maka sudah nggak boleh tayamum lagi. Fal yumissahu basyaratahu, maka sentuhkan air itu ke kulitnya, maksudnya ya wudhu gitu ya, atau mandi. Dan hadis yang lain, silakan. Siapa ya Mas? Siapa ya? Mas. Mas Eko. Ada Mas Eko Nur. Ya Ustaz. Ya, baca. Hadis Nabi yang kedua nih.
dalil atau syariat. Yal ardu masjidan wa tahura. Yang artinya, dan jadikanlah bumi itu bagimu sebagai masjid dan alat bersuci. Hadis riwayat Bukhari. Ya ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi itu bagiku, bagi Nabi, ini adalah kekhususan daripada syariat dan kemudahan syariat Nabi Muhammad SAW adalah bumi ini bisa untuk bersuci, demikian juga suci untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Kalau kita di sebuah perjalanan, mungkin perjalanan alam ya, kalau antum suka berpetualangan, tadabbur alam misalnya, naik gunung lah, kemana lah, ya di sana antum ya bermuamalah dengan alam, tidak ada rumah, maka ya di situ antum bisa sholat terus bersuci. Ya, ini adalah kemudahan dari syariat Nabi kita Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai apa, rahmat sekalian alam. Adapun ijma ulama, ya, adapun ijma dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, wa amma al-ijma fa ajma'atil ummah ala jawazi tayammum fil jumlah. Adapun menurut ijma, kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, maka ya umat ini berijma sepakat atas bolehnya tayamum. Gitu. Jadi ahli ilmu sepakat atas apa syariat tayamum ini ketika memang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Nanti kita sampaikan syaratnya, ya, bahwa posisinya pengganti bersuci dengan air, ya, kemudian sehingga dibolehkan melakukan hal yang dibolehkan seperti hal yang dilakukan bersuci dengan air, wudhu, ya, untuk sholat, tawaf dan sebagainya. Demikian tentang dalil landasan dari Al-Quran, hadis dan ijma tentang syariat dibolehkannya tayamum dengan syarat-syarat dan ketentuannya yang sudah disampaikan atau akan disampaikan nanti. Baik, syarat tayamum dan sebab yang membolehkannya. Syarat tayamum ada beberapa. Yang pertama niat, ya, yakni niat untuk dibolehkan melakukan sholat. Niat adalah syarat pada semua ibadah, termasuk tayamum, ya, termasuk tayamum. Karena tayamum ada perintah Allah, ya, perintah Allah, falam tajidu ma'an, jika engkau tidak mendapatkan air, fatayammamu, kata Allah, tayamumlah dengan sa'i dan tayyibah, dengan debu yang suci. Ini yang pertama, harus dengan niat. Yang kedua, haruslah seorang itu muslim. Ada orang kafir tayamum yang nggak suci-suci, nggak mungkin suci. Ya, kemudian berakal, bukan orang yang gila atau pingsan, mumayyiz, udah ya, bisa membedakan, ya, maka itu bukan anak yang umur 7 tahun, di atas 7 tahun ini, ya, mumayyiz. Kemudian yang kelima, dia mendapatkan uzur, kesulitan menggunakan air. Nah, ini termasuk syarat seseorang boleh melakukan tayamum ketika dia sulit menggunakan air. Ya. Sulitnya bagaimana? Kondisinya beberapa. Di sini dikatakan karena nggak ada air. Sulit menggunakan air karena nggak ada air. Ya, falam tajidu ma'an fatayammamu itu kalau nggak dapat air maka tayamum. Inna sa'id tayyib tauhurul muslim wa illam yajidil ma'a asyasini. Ya, ini hadis-hadisnya. Kalau nggak ada air. Ya, kemudian yang kedua, sulit menggunakan air karena memudaratkan. Ketika memakai air, ada airnya, ada, ya, melimpah.
Tetapi seseorang terhalang menggunakannya karena sesuatu dan lain, karena kesehatan, bisa memudaratkan, tambah parah nanti sakitnya, atau bisa jadi malah membuat dia itu ya dikhawatirkan akan binasa. Ya, semakin parah atau sakit yang semua tertunda disebabkan menggunakan air. Intinya karena ya mudarat lah, darurat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa 43, wa in kuntum mardo. Di sini kan tadi disebutkan jika kalian itu sakit. Wa in kuntum mardo. Ya, di sini tadi surat An-Nisa 43 juga disebutkan. Wa in kuntum mardo au ala safar. An-Nisa ayat 43. Baik. Kemudian kondisi yang lain yang seseorang itu terhalang dari menggunakan air karena walaupun airnya ada, ya misalnya luka, ya sama aja sih sebenarnya dengan sakit. Ini luka ya, kalau ini luka. Kalau sakit belum tentu luka. Qatalahumullah ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama syifa'ul 'ayyi as-su'alu innama kan yakfihi an yatayammama. Mereka telah membunuhnya. Hadis seorang laki-laki terluka di kepalanya. Sabda Nabi SAW, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Tidakkah mereka bertanya apabila mereka tidak mengetahui, karena obat yang kejahilan adalah dengan bertanya. Sungguh cukup baginya untuk bertayamum. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Tentang orang yang berfatwa tentang orang yang sakit, kemudian dia junub, apakah ada uzur untuk tayamum. Ada yang berfatwa yang tidak membolehkan, harus mandi junub. Nah, ketika itu dia meninggal, maka Nabi mengatakan seperti ini, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Mestinya mereka tanya dulu sebelum berfatwa, karena itu cukup bagi mereka yang terhalang untuk belum bisa menggunakan air, takut binasa atau mati, maka cukup baginya tayamum. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian ketiga, kondisi yang sulit menggunakan air karena udaranya sangat dingin, dikhawatirkan bisa membahayakan atau membuatnya mati disebabkan menggunakan air dingin tersebut. Berdasarkan hadis Amr bin As, ketika Rasulullah mengutus Amr bin As pada peperangan Dzatul Salasil, dia berkata, ya ihtalamtu fi lailati baridati syadidil burd wa ashfaqtu in iktasaltu an uhlak fatayamamtu fa wasfatu bi ashabi salat as-subh. Amr bin As mengatakan, ya saya mimpi basah pada satu malam yang sangat dingin. Saya khawatir jika saya mandi maka mati nanti. Dia bisa mati jika mandi junub. Maka dia tayamum, dan saat subuh mengimami sahabat-sahabat ini adalah asal dari sahabat Amr bin As. Kemudian di antara kondisi yang membolehkan seorang itu bertayamum adalah mereka yang memiliki air sedikit, nggak cukup untuk wudhu, dimana jika ia pakai untuk wudhu akan kehausan atau yang lainnya, ya hanya untuk minum saja, tidak cukup untuk digunakan untuk wudhu, maka boleh untuk tayamum, ya boleh untuk tayamum. Yang kelima, bagi yang tidak mampu bergerak mengambil air, kalau misalnya dia sakit di rumah sakit, ya tak bisa gerak apa-apa, diserang sana serang sini, di infus, ya nggak bisa gerak sama sekali, atau karena dia diperban segala macam tak bisa gerak, dan di sana tidak ada yang membantu membawa air, maka kondisi seperti ini boleh baginya tayamum. Yang keenam, jika antara dia dengan air itu ada musuh, ada air cuman dihadang, ya terhalang oleh musuh, atau mungkin karena kebakaran, karena ada
pencurian atau mengkhawatirkan keadaan dirinya, hartanya dan kehormatannya, maka boleh tayamum. Tayamum tersebut menggunakan tanah yang suci yang tidak najis. Seperti tanah yang terkena kencing dan belum disucikan nggak boleh. Ya, yang memiliki debu yang bisa menempel di tangan jika firman Allah fatayammamu sa'idan thayyiba. Jadi sa'id itu debu dan thayyib itu suci. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya, jika tidak mendapatkan tanah seperti itu maka bisa bertayamum dengan yang bisa didapat seperti tanah yang ada di pasir dan batu berdasarkan firman Allah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, di pasir juga boleh. Imam Ghazali mengatakan pasir itu termasuk sa'id. Ya, mudah insyaallah. Di meja, di dinding, di lantai, di tanah yang kira-kira memang suci, silahkan saja, nggak apa-apa. Ya. Kemudian pembatal tayamum. Di sana ada pembatal tayamum. Sa'id dalam kamus Lisanul Arab itu bumi ya. Jadi permukaan bumi. Semua yang ada di atas permukaan bumi itu sudah bisa dikatakan sa'id. Katanya musa'idan. Abu Isa mengatakan sa'id adalah muka bumi. Jadi di atas muka bumi ini semua bisa. Seorang boleh menepuk dengan kedua tangannya ke muka bumi tanpa perlu mempedulikan tempat tersebut apakah ada tanah atau tidak, karena sa'id bukanlah tanah tetapi muka bumi berupa tanah, lantai dan yang lainnya. Sa'id itu layak ya, debu ya, bisa debu di tanah, bisa debu di kain, bisa debu di meja, di lantai, di dinding, semuanya itu sudah masuk ke dalam kategori sa'id berdasarkan apa yang disebutkan dalam kitab atau kamus Lisanul Arab. Ia juga berkata ya, Abu Ishaq, kalau tanah itu semuanya berbatu tanpa ada tanahnya, kemudian orang yang bertayamum menepuk tangannya ke batu, maka hal itu menjadi suci cukup, insya Allah, nggak masalah ya. Nah iya, boleh saja. Jadi mudah-mudah saja insya Allah. Adapun perkara yang bisa membatalkan tayamum, ya ini baru masuk ke pembahasan pembatal tayamum. Tadi belum ya. Tadi masih pembahasan tentang sa'id ternyata. Pengertian sa'id dan thayyiba. Apa yang membatalkan tayamum? Ada 3 perkara. Yang pertama, semua yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum. Membatalkan wudhu dan membatalkan mandi. Ya. Karena tayamum itu pengganti wudhu dan mandi, dan yang menjadi pengganti memiliki hukum yang digantikan sama. Jadi hukum tayamum seperti hukum wudhu dan mandi. Jadi yang membatalkan wudhu dan mandi itulah yang membatalkan tayamum pula. Buang air kecil, buang air besar, buang angin, itu hadas-hadas kecil ataupun hadas besar, haid, nifas, atau mimpi basah, atau berhubungan dan yang lain. Ini ada yang membatalkan tayamum. Kemudian ada tambahan lagi di sini, kalau tayamum batal juga ketika air itu ada dan cukup ya, cukup. Jadi tayamum itu batal. Ya, jika tayamum dilakukan karena tidak ada air, berdasarkan sabda Nabi SAW, fa idza wajadatil ma'a fa missahu bi syaratahu. Kalau sudah ada air maka ya disentuhkan atau dialirkan air. Yang ketiga, hilang uzur atau alasan karena dilakukan tayamum seperti sakit, artinya udah nggak sakit lagi, uzurnya udah hilang. Nah ini batal tayamumnya, nggak sah. Ya, artinya sehat, sudah mampu untuk menggunakan, sudah nggak kedinginan, ya hilang itu uzur-uzurnya, maka kembali kepada asal, karena al aslu fit taharah dua
al-wudu awil ghusl. Ya, pada asalnya toharoh itu bersuci itu dengan wudu atau mandi. Ya, maka jika datang sesuatu yang mewajibkan al-ghuslu awil wudu, batolal at-tayammum. Ya. Nah, sekarang masuk ke dalam kaifiyat ya. Kaifiyat tata cara bertayamum. Perhatikan urutannya nih, perhatikan urutannya. Kalau ditanya nanti harus bisa. Yang pertama, satu, niat dulu di dalam hati cukup. Niat tayamum untuk sholat. Kemudian baca basmalah, bismillah. Lalu menepuk kedua tangan, telapak tangannya ke tanah. Sekali saja. Sekali tepuk. Sekali tepuk. Kemudian setelah itu ditiup kedua tangannya untuk membersihkan bekas debunya dengan ringan, ya tiupan ringan saja, ya jangan kencang-kencang, takutnya banyak debu yang nempel di tangannya, ditiup kencang nanti malah kena debu kelilipan nanti ya, kemasukan. Nah itu sekali tepuk saja. Adapun hadis yang mengatakan 2 kali tepuk ya, sekali tepuk untuk wajah, sekali tepuk untuk tangan nggak ada. Itu hadisnya dhaif. Yang sahih adalah sekali tepuk kemudian ditiup. Ini urutan ketiga. Lalu mengusap mukanya, sekali usap. Mukanya diusap, setelah mukanya langsung mengusap kedua tangannya sampai pergelangan. Ya, tangan bagian dalam, ya, tangan bagian dalam, kemudian punggungnya, kemudian baru tangan kiri dengan tangan kiri diusap dengan tangan kanan, selesai sudah. Ya, mengusap tangannya sampai pergelangan. Ya, itu urutan atau cara tayamum. Ya, saya ulangi lagi. Pertama, berniat di dalam hati melakukan tayamum, ya, untuk sholat, membaca basmalah bismillah, menepuk kedua tangan ke tanah atau ke lantai atau ke meja atau ke dinding, semuanya layak disebut sebagai sha'idan thayyiba. Yang penting dindingnya enggak bekas najis atau yang lainnya, atau tanahnya atau mejanya atau lantainya bukan bekas yang najis. Itu layak untuk dikatakan sha'idan thayyiba. Sha'idan itu permukaan bumi, ya, permukaan bumi, ya, bisa tanah bisa yang lainnya, ya, sah-sah saja. Sekali tepuk kemudian tiup, mengusap mukanya sekali, mengusap kedua tangannya sampai pergelangan sekali. Hal ini hadisnya atau landasannya adalah hadis Ammar bin Yasir. Nabi SAW bersabda, sebenarnya kamu cukup melakukan dengan kedua tanganmu begini. Beliau memberikan ya isyarat atau praktek. Beliau menepukkan kedua tangannya ke tanah sekali tepuk, lalu mengusapkan tangan kanannya dengan tangan kirinya dan mengusap punggung kedua telapak tangannya serta mukanya. Muttafaqun alaih. Ya, inilah cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam tayamum. Dalam riwayat Imam Bukhari ini beliau memberikan keterangan beliau menepukkan tanah dengan kedua telapak tangannya dan meniupnya lalu mengusap muka dan punggung kedua telapak tangannya. Ya, sangat mudah ya. Cuman 2 anggota tubuh yang diusap yaitu muka dan tangan sampai pergelangan tangan. Ya, bagian dalam ataupun punggung tangan kanannya. Udah lihat ya?
Jadi video ya, sangat singkat sekali karena memang mudah untuk dipraktekkan insyaallah ya. Adapun seputar masalah tayamum ini ada beberapa yang kita bahas ya, 1, 2, 3, 4. Bagaimana apabila terdapat air setelah sholat? Selesai sholat ya ada air, gimana caranya? Apakah sah sholatnya atau diulang atau cukup? Diulang atau udah cukup sah gitu? Apakah tayamum terbatas pada sholat fardu atau boleh juga sholat sunnah? Kemudian yang ketiga, bolehkah tayamum di atas dinding? Yang keempat, apakah yang harus dilakukan seorang apabila tidak dapat bersuci dengan air maupun tayamum? Wudu nggak bisa, mandi nggak bisa, tayamum nggak bisa. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini jawabannya. Apabila terdapat air setelah sholat selesai, sholat yang dilakukan dengan tayamum tentunya ya. Apabila seorang telah melaksanakan sholat dengan tayamum lalu ada air, maka sholatnya sah. Ya, tidak perlu diulangi meskipun masih ada waktu senggang untuk sholat. Ya, hal ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata ada 2 orang laki yang keluar untuk safar. Lalu tiba waktu sholat namun mereka berdua tidak membawa air. Keduanya pun tayamum dengan menggunakan debu yang suci lalu keduanya sholat. Setelah sholat mereka menemukan air ketika masih ada waktu sholat. Salah satunya mengulangi sholat dan wudhu. Ya, salah satu dari mereka mengulangi sholat dan wudhu, sedangkan yang satunya tidak mengulangi ya. Kemudian keduanya mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian itu kepada Nabi. Maka Nabi bersabda kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, engkau telah asabta sunnah, engkau sesuai dengan sunnah, sholatmu sah. Dan beliau bersabda kepada yang berwudu dan mengulangi sholatnya untukmu 2 pahala. Hadis riwayat Abu Daud An-Nasai. Artinya di sini bagi yang mau mengulangi silahkan, tidak pun nggak masalah. Jadi itu sah sholatnya. Ya. Kemudian yang kedua, permasalahan kedua, apakah tayamum terbatas hanya untuk sholat fardu saja? Jawabannya ya, dalam kitab Fiqh Sunnah Said Sabiq, beliau mengatakan tayamum adalah pengganti wudhu, mengganti wudhu dan mengganti mandi ketika nggak ada air, sehingga boleh melakukan perbuatan yang diperbolehkan dengan wudhu dan mandi seperti sholat, menyentuh mushaf dan lainnya. Ya, jadi sah ya, insyaallah. Sah, tidak disyaratkan harus masuk waktu sholat, dan bagi yang bertayamum boleh sholat fardu maupun sholat sunnah sesukanya dengan sekali tayamum selama belum batal. Ini permasalahan yang kedua. Yang ketiga, apakah boleh tayamum di atas dinding? Boleh nggak? Kira-kira. Tadi sudah disebutkan, ya, diisyaratkan. Ya, diperbolehkan tayamum dinding yang berdasarkan hadis Abu Jaham bin Al-Harith bin As-Simah Al-Ansari berkata, Rasulullah SAW pernah menghadap dari arah sumur Jamal, maka ada seorang yang menjumpai beliau mengucapkan salam kepadanya, namun Rasulullah SAW tidak menjawabnya sampai beliau menghadap ke dinding, lalu beliau mengusap muka dan kedua tangannya, kemudian menjawab salam. Hadis riwayat Bukhari, Imam Muslim. Nah, Imam Nawawi memberikan keterangan hadis ini terdapat bolehnya tayamum ke dinding jika ada debunya. Ya. Dan permasalahan yang ketiga, bagaimana jika seseorang ya nggak bisa bersuci, wudhu nggak bisa, mandi nggak bisa, tayamum pun nggak bisa? Jawabannya, ya jika seorang muslim tidak menemukan air maupun tanah dan ia tidak mampu memperolehnya atau tidak menemukannya, tetapi nggak mampu juga pula melakukan wudhu maupun tayamum, maka ia tetap melakukan sholat sesuai keadaannya seperti yang diikat yang tidak mampu berwudhu maupun bertayamum, atau sakit ya di rumah sakit nggak bisa apa-apa, diperban, digips, ya nggak bisa apa-apa, langsung sholat saja dengan keadaannya, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Ini ada hadis ya. Ya, ada hadis dari Aisyah pernah meminjamkan kalung kepada Asma, lalu kalung itu hilang. Rasulullah SAW mengirimkan beberapa orang dari sahabatnya untuk mencarinya, lalu tiba waktu sholat, maka mereka sholat tanpa wudhu. Ketika mereka sampai kepada Rasulullah SAW, maka mereka turun ayat tayamum. Usaid bin Khudair berkata kepada Aisyah, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Demi Allah, tidaklah satu perkara menimpamu kecuali Allah mengadakan jalan keluar dan menjadikan keberkahan padanya untuk kaum muslimin. Wallahu a'lam. Ini sebelum datangnya perintah tayamum. Mereka tidak tayamum. Nggak tahu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan. Sambil antum menjawab pertanyaan dari postes. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silahkan teman-teman. Saya matikan dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam sebentar Mas. Ya.